Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di Basiri Karpeti dan gratis. Jadi jangan lupa kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di Basiri Karpeti dan gratis. Kali ini kita akan masuk di segmen Rarus Ramadan Gading Rusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, biar semangat sedikit Rarusnya ya. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi di Rarus Ramadan Gading Rusa. Dan sekarang adalah merupakan Ramadan ke-27, which is ini adalah Jumat terakhir di Ramadan tahun ini. Sedih sekali ya, Ramadan begitu cepat berlalu. Ini tak tutupi ya guys ya. Ramadan begitu cepat berlalu sehingga kita kayaknya Rarus ini cepet banget ya. Kayaknya kayak baru minggu kemarin bahas Rarus Abu Bakar, sekarang sudah ke khalifah yang terakhir Ali bin Abi Thalib ya. Jadi buat nemenin Ramadan kalian ini ya, Gading Rusa tuh punya Rarus Ramadan Gading Rusa, yaitu membahas tentang sejarah Islam, fikih Islam. Nah, untuk tahun ini kita membahas sejarah Islam, tepatnya sejarah Khulafatur Rasyidin atau masa kepemimpinan sepeninggal Rasulullah. Nah, kita sudah membahas Khulafatur Rasyidin pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalian bisa lihat videonya ya. Yang kedua, Gading Rusa sudah membahas Khulafatur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Minggu kedua, Jumat kedua. Jadi Jumat pertama Abu Bakar, Jumat kedua Umar, Jumat ketiga minggu kemarin Gading Rusa sudah membahas Utsman bin Affan, dan Jumat ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini, yaitu kita membahas Khulafatur Rasyidin keempat yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Mungkin bagi generasi-generasi muda Islam ini cocok banget melihat Rarus kali ini, karena Ali bin Abi Thalib ini adalah generasi muda zaman Rasul tapi sudah bisa menjadi pemimpin Islam. Nah, Gading Rusa sudah riset di HP ya untuk materi Rarus kali ini ya. Sebentar. Nah, mohon maaf tadi agak sedikit ada kesalahan. Jadi Gading Rusa sudah riset di HP ya. Ini Gading Rusa sudah riset di sini nih ya. Pokoknya ini tuh sebenarnya itu Gading Rusa kumpulkan materinya dari kajian-kajian ustadz yang ada di website Google gitu ya. Dan Gading Rusa dulu semasa sekolah madrasah pelajaran Ali bin Abi Thalib, Gading Rusa ulik-ulik lagi. Nah, jadi Gading Rusa sudah bisa membuat Rarus kali ini ya. Tanpa berpanjang lebar, nanti videonya kepanjangan ya. Ini Gading Rusa itu sengaja tutup kayak gini, sebenarnya mau kayak surban, cuman karena baju Gading Rusa ini modelnya model binatang kan nggak boleh ya. Nah, makanya Gading Rusa tutupin dengan surban seperti ini. Aku harap kalian nggak terganggu ya, karena kalian fokus ke ceritanya, jangan fokus ke Gading Rusa ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai Khulafatur Rasyidin yang terakhir, yang keempat sepeninggal Utsman bin Affan, yaitu Ali bin Abi Thalib, generasi muda Islam yang menjadi Khulafatur Rasyidin atau pemimpin Islam. Ini dia kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir pada tahun 599 Masehi. Jelas usianya ini sangat jauh dari Nabi ya, karena Ali bin Abi Thalib ini sepupu berarti ya, sepupunya Nabi, cuman jaraknya tuh jauh ya. Beliaunya lahir 599. Nah, Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Nabi Muhammad sekaligus sahabat dan menantu beliau. Nanti tak jelaskan kenapa kok bisa disebut menantu. Ya, kenapa disebut sepupu ya? Karena Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib ini merupakan paman dari Rasul, sehingga Ali merupakan sepupu daripada Nabi Muhammad ya, karena anak pamannya. Nah, semasa remaja Ali bin Abi Thalib ini selalu menurut dan mengikuti kepada Nabi ya. Beliau selalu tunduk dan apa aja kata Nabi beliau iyakan, karena itu adalah perkataan Nabi, pasti benar. Bahkan di usia 7 tahun Ali bin Abi Thalib ini sudah memasuki Islam, sehingga beliau termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Jadi beliau itu masuk Islam di usia kecil, di usia 7 tahun. Semasa hidupnya beliau selalu bersama Nabi ya, tak bilangi beliau ini sangat nurut, patuh kepada Rasul, dan beliau ini mengikuti Nabi sejak usianya kecil ya.
dan selalu mematuhi perintah Nabi. Bahkan saat ini ada insiden atau sebuah kejadian lah. Saat Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah, ya. Saat Nabi ini pergi berhijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib ini ditunjuk Nabi Muhammad menggantikan posisi tidurnya. Karena Nabi itu pada saat itu tuh lagi mau hijrah, cuman dikejar-kejar nih sama kafir Quraisy. Sehingga Nabi ini menunjuk Ali, kamu nanti pada saat malam menggantikan posisi tidur saya ya. Karena saya mau hijrah ke Madinah. Ali ini itu resikonya adalah nyawa. Karena ini kan mau dibunuh. Kalau misalkan orang kafir ini salah bunuh, ya Ali itu otomatis nyawanya melayang. Tapi Ali itu tidak kayak menimang-nimang, tidak enggak ada Nabi, enggak. Dia langsung ya setuju, mengiyakan. Jadi pada malam itu langsung Nabi itu keluar bersama Abu Bakar hijrah, Ali langsung tidur di posisinya Nabi. Saat orang kafir ini masuk, orang kafir ini mau membunuh, untung nggak langsung dicrut gitu ya. Untung ini nggak langsung dicrut gitu ya. Tapi dibuka, ini bukan Nabi nih kayaknya, dibuka. Ternyata Ali, mana Nabi? Nabi sudah pergi. Jadi Ali selamat. Jadi Ali ini menggantikan posisi ranjang atau posisi tempat tidurnya Nabi. Ini posisi, bukan posisinya dibalik ya, posisinya Nabi digantikan. Jadi Ali tidur di situ untuk Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu adalah satu bentuk contoh peristiwa peristiwa kemanutan atau peristiwa mematuhi perintah Rasul. Ini Ali mematuhi ini, bahkan tanggungannya ini nyawa. Bahkan Ali ini kan tanggungannya nyawa, tapi dia tuh tetap mengatakan, oke Rasul, saya melaksanakan. Tapi alhasil Allah melindungi Ali sehingga Ali tidak dibunuh. Dan itu tadi sedikit contoh ya, manutnya Ali itu ya, selain masuk Islam dan dia menggantikan posisi tidur Rasul untuk Rasul hijrah agar terhindar dari kejaran kaum ya. Dia langsung lolos, tidak terbunuh Ali, dan mengiyakan, nggak pakai ina inu gitu ya. Nah, semasa dalam Islam Ali ini sangat membantu Rasul karena kelihayannya dalam berperang dan kecerdasannya dalam ilmu membuat beliau ini selalu dibanggakan Rasul. Beliau ini sangat pintar berperang dan beliau ini sangat cerdas. Bahkan karena saking hebatnya berperang nih, Ali itu selalu diikutkan dalam setiap perang-perang besar Islam kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dan Ali ini diberikan pedang spesial Rasul dari Allah, langsung pedangnya ini diberikan ke Ali karena saking pintarnya dalam berperang. Kalau udah ada Ali ini selalu menang perangnya ya. Dan beliau ini sangat cerdas. Makanya Nabi itu sangat bangga terhadap Ali. Bahkan saat perang, Ali ini pun ditunjuk memimpin dan berhadapan melawan musuh yang sangat kuat di perang Badar. Ya, melawan musuh yang sangat kuat di perang Badar dengan pedang Zulfikar. Nah, pedang tersebut itu disebut pedang bermata dua. Karena pedangnya tuh kayak gini loh guys. Kayak nanti di thumbnail ada fotonya. Kalian cek di thumbnail. Nah, itu ada bentuk V ini, kayak lidah naga. Nah, itu pedangnya dari Allah langsung. Ya, namanya adalah Zulfikar. Pedang ini beratnya itu adalah pedang paling berat di dunia. Yang bisa mengangkat itu hanya dua orang, yaitu Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah memberikan ke Ali. Dan yang bisa menggunakan pedang ini pun hanya pilihan, yaitu Rasul dan Ali. Rasul memberikan ke Ali dan Ali membuat pedang ini yang dibuat Ali menupas musuh Islam pada saat perang ya. Dengan pedang tersebut ini musuh terkuat Quraisy ini mati. Ya. Nah, jadi pada saat perang Badar kan disuruh maju. Nah, Ali ini maju menghadapi musuh yang sangat ditakuti Quraisy. Yang konon katanya ini musuh ini nggak pernah kalah saat perang. Berhadapan dengan Ali, dia ini meremehkan Ali. Wah, Ali ini masih muda, saya sudah ahli dalam peperangan ini. Tapi begitu Ali mengeluarkan pedang bermata duanya ini, langsung pedang dihunuskan sama si musuhnya ini, langsung ditangkap dengan dua ini. Sering dilemparkan pedang ini dan ditusukkanlah ke musuh ini dan musuh ini meninggal. Itulah kehebatan Ali dalam berperang dan kehebatan perang pedang Zulfikar. Dan Ali ini merupakan orang yang sangat cerdas dan paling cerdas di masa zaman Rasul. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib ini pun dikenal dengan sangat cerdas sehingga orang-orang ini kalau mau tanya ke Rasul, sebelum tanya apa-apa ke Rasul, dia ini tanya dulu ke Ali. Ya, karena Ali ini kayak pembuka ilmunya lah.
pembuka ilmunya. Sebelum ke Rasul baru sebelum ke Rasul ke Ali dulu. Karena Ali ini pembuka ilmunya, karena saking cerdasnya di Arab ya, udah cerdas, pintar perang. Wah, ini Masya Allah ya. Makanya dia ini sahabat sekaligus sepupu Nabi yang dibanggakan Nabi karena pintar perang dan cerdasnya ini. Dan kenapa Ali ini disebut sekaligus menantu? Karena Ali ini menikahi putri Rasul ya, yaitu Siti Fatimah, dan dikaruniai cucu-cucu yang mirip dengan Nabi, yaitu Hasan dan Hussein ya. Jadi dia ini menikah dengan Fatimah, makanya dia ini sahabat, sepupu, sekaligus menantu. Karena beliau ini juga dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Hussein yang melanjutkan kepemimpinan beliau juga. Ya. Nah, bahkan Rasul ini pernah mengatakan, ini masih seputar ilmu ya. Ali bin Abi Thalib enggak. Salah. Nah, Rasul ini pernah mengatakan, "Aku adalah gudangnya ilmu dan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib." Karena kecerdasan beliau ini sangat hebat. Makanya Rasul tuh mengatakan seperti itu, sesiapa yang mau bertanya mengenai ilmu, tanyalah dulu ke Ali, baru tanya ke aku. Kalau Ali tidak ada jawaban, baru tanya ke aku. Karena Ali merupakan pintunya ilmu, sedangkan aku adalah gudangnya ilmu. Itulah kenapa Rasul mengatakan itu, karena saking cerdasnya ini Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya, udah cerdas, ganteng, pintar perang. Ini Masya Allah, ini zaman Rasul, generasi muda ini harus mencontoh Ali bin Abi Thalib ya. Sampai Rasul ini mengatakan pintunya ilmu, berarti kurang cerdas apa? Ini sangat cerdas ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga mendapatkan gelar beberapa Rasul ya, karena cerdas, karena hebat. Dia ini dapat banyak gelar dari Rasulullah. Yang pertama adalah karamallahu wajhah, atau semoga Allah memuliakannya. Makanya kan kalau kalian terawih, as-salatu sunnatat salah al-khalifatul akhir amirul mu'minina sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, gitu kan ya. Jadi Ali ini mendapat gelar pertama, yaitu ada banyak gelar ya. Pertama karamallahu wajhah, atau Allah memuliakannya. Nah, gelar ini didapatkan ketika Ali menjadi pemimpin atau menjadi khulafatur rasyidin. Karena dia menjadi khalifah atau khulafah yang baik, sehingga dia mendapatkan gelar karamallahu wajhah, atau semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Asadullah, artinya pedang Allah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini memiliki pedang Zulfikar, yang pedang itu merupakan pedang pemberian langsung dari Allah kepada Rasul, dan Rasul memberikan kepada Ali, sehingga Ali ini menggunakan pedangnya dengan lihai dalam perjuangan Islam, sehingga mendapatkan gelar Asadullah atau pedang Allah, karena pedang Zulfikar ini. Berikutnya adalah babul ilmi atau pintunya ilmu ya, seperti yang tak jelaskan tadi. Karena kecerdasannya yang super cerdas, Ali ini mendapatkan babul ilmi atau pintunya ilmu. Makanya kalau tak bilangnya Ali ini pintu, kalau Rasul bilang pintunya ilmu, Rasul gudangnya, ya ini. Karena saking cerdas dan hebatnya dalam bidang keilmuan, maka Ali disebut babul ilmi atau pintunya ilmu. Dan masih banyak gelar ya, ada Imamul Masakin wal Maghorib, ada banyak sekali gelar-gelar yang didapatkan dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, dan Ali bin Abi Thalib ini juga memiliki kata-kata yang sangat terkenal dan kata-kata mulia. Banyak sekali kata-kata mulia dan kata-kata kayak quotes Islami lah. Quotes Islaminya Ali bin Abi Thalib, terutama tentang ilmu. Ini gak ada dosa kutip satu quotes ilmunya Ali bin Abi Thalib ya. Ini gak usah bacain, mohon maaf ya, gak usah nih dari kesini tuh kok lihat-lihat kesini terus gak usah, ini sambil lihat HP guys, sambil lihat ini, karena gak hafalin tuh sebanyak gini, jadi sambil lihat-lihat, tapi nggak apa-apa ya, kalian tetap dengerin aja dengan baik dan benar, oke? Nah, salah satu quotes ilmu yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib adalah ilmu lebih baik dari harta. Ilmu lebih baik dari harta, karena ilmu dapat menjagamu, sedangkan harta harus kau jaga. Nah, jadi lebih baik berilmu karena pasti dijaga oleh Allah, tapi harta hanya keindahan dunia yang harus kita jaga dan nanti akan diambil sewaktu-waktu oleh Allah. Nah, ini Masya Allah, ini indah sekali ya. Quotes-nya ini kita harus pandai-pandai menjaga ilmu kita. Nah, maksudnya gimana? Ilmu itu, kata Ali bin Abi Thalib, itu sangat baik. Karena ilmu ini ya, ilmu ini menjaga kita.
Dengan kita punya ilmu, contohnya berwudu, kita paham ilmu wudu yang benar, kita terapkan saat berwudu, ya kan? Kita tahu ilmunya, misalkan saat membasuh harus sampai siku dan ada batasan sikunya, kita tahu. Nah, dengan kita mengamalkan ilmu tersebut, kita ini mendapatkan yang benar kan, wudunya ini benar dan tertib. Nah, maka wudu itu benar dan jadi sah, maka wudu itu dijaga. Jadi ilmu yang menjaga kita, misalkan kalau wudu kalian mungkin bayangkan kan ilmu apa, misalkan matematika lah, matematika. Kalian lagi berdagang, terus ada orang ngasih uang segini, kembaliannya berapa? Terus kalian kalau nggak ngerti ilmunya, kalian pelongo. Tapi kalau kalian ngerti ilmunya, kembaliannya sekian. Maka ilmu yang menjaga kalian, ilmu yang menjaga diri kalian. Misalkan kalian mau melakukan kejahatan, misalkan mau mencuri, kalian ingat dalilnya. Oh, tidak boleh mencuri tidak baik. Ilmu yang menjaga kalian. Jadi ibaratnya ilmu itu kayak satpamnya kalian, menjaga kalian, bodyguardnya tubuh kalian. Jadi kalian mau melakukan kejahatan atau keburukan apapun dijaga oleh ilmu, karena tahu ilmunya itu buruk, tidak boleh dilakukan. Tahu benar, ya benar dilakukan. Makanya ilmu itu menjaga kalian. Tapi kalau harta kita harus jaga, karena harta ini kan diminta pertanggungjawabannya. Ini benar apa salah, hartanya mau pakai apa aja. Makanya kalau harta itu harus kita jaga. Kalau ilmu tuh bahkan sampai kita meninggal, kalau kita amalkan dan kita ajarkan, ini ilmu tuh terus mengalir pahalanya. Kalau harta, kita diminta pertanggungjawaban dan kita harus menjaganya dengan baik dan benar. Kalau ilmu kita yang dijaga, dan insya Allah kalau ilmu itu selalu dijaga kebaikannya. Makanya lebih baik orang berilmu daripada terlena dengan kedunianya. Itu adalah quotes Ali. Jadi kita harus pintar-pintar berilmu daripada pintar-pintar menjaga harta kita. Nah, jadi ini adalah kutipan sedikit lah dari quotes Ali. Kita masuk ke cerita pada masa khalifah. Nah, pada masa kekhalifahan, Ali ini sangat membantu para khalifah dengan kecerdasan dan kekuatannya. Ya kan, Ali itu kan tak bilangi ini sangat pintar dalam hal kecerdasan dan perang ya, strategi. Nah, maka dia ini membantu khalifah-khalifah untuk berperang dan dengan ilmu-ilmu yang diketahuinya. Nah, ini sekarang kita masuk kepada kisah pengangkatan Ali. Jadi sepeninggal Utsman bin Affan itu, kisah pengangkatan Ali dimulai 35 Hijriah. Pada 35 Hijriah. Dimulai saat meninggalnya Utsman bin Affan, banyak propaganda terjadi kan. Karena kan Utsman bin Affan ini kan dibunuh secara berontakan. Sehingga terjadi propaganda dan kursi khalifah kosong lagi. Kursi khalifah pun kosong. Ini bingung. Karena Utsman ini belum sempat memilih kan. Utsman ini kan terbunuh. Jadi dia belum sempat memilih khalifah selanjutnya siapa. Sehingga pun kosong kursi khalifah ini, tidak ada yang memimpin selama-lamanya. Lama gitu ya. Lama. Lalu diadakanlah pemilihan calon khalifah. Dan kayak majelis syura gitu loh. Zaman Utsman. Jadi kan karena Utsman ini dibunuh, ini bingung siapa yang mau jadi pemimpin, karena Utsman ini belum sempat memberitahu siapa pemimpin. Akhirnya setelah lama pun ya udah, ini kelamaan, kita harus mengadakan majelis syura lagi. Akhirnya pun diadakanlah majelis syura ini dan memutuskan siapa yang menjadi calon-calon khalifah. Dan setelah kesepakatan dari seluruh tokoh pimpinan dari kaum-kaum, dari pimpinan muslim pada zaman di majelis syura, kepemimpinan Islam pun jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, ditunjuk menjadi khalifah keempat dan khalifah terakhir dalam Islam, karena beliau merupakan sahabat terdekat Nabi, sekaligus sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi. Maka beliau ditunjuklah menjadi khalifah, memimpin. Nah, Ali bin Abi Thalib pun jadi khalifah nih karena pemilihan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun dan beliau ini memiliki beberapa kebijakan. Nah, kalau khalifah-khalifah sebelumnya kan meneruskan kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Ya kayak Utsman meneruskan Umar meneruskan Abu Bakar. Kalau ini tuh mengganti metode jabatannya Utsman. Nah, jadi yang pertama, kebijakan Ali adalah menggantikan pejabat-pejabat yang dipilih Utsman. Karena rakyat ini tidak suka dengan pejabat tersebut. Sehingga digantikan kepada pejabat yang baru dan yang adil. Ya kan rakyat nggak suka tuh pejabatnya, sehingga diganti oleh Ali, pejabat-pejabat yang dipilih Utsman digantikan sehingga secara fair atau secara adil. Yang kedua, juga gubernur-gubernur tuh diganti, pokoknya semuanya diganti sehingga terjadi keadilan lah.
Yang kedua adalah mengambil kembali tanah dan hibah, ya. Tanah tersebut untuk kerabat dan keluarga Utsman saja. Lalu saat Ali ini naik jadi khalifah, tanah tersebut diambil karena jatah tersebut tidak sesuai prosedur. Sehingga zaman Utsman kan dikasih tanah hibah keluarganya Utsman. Nah, menurut Ali ini saat jadi khalifah ini tidak masuk prosedur, tidak adil, sehingga diambillah kembali tanah-tanah dan hibah-hibah ini, sehingga tidak ada tanah hibah-hibah lagi, semua dipukul rata, semua harus adil. Yang ketiga adalah mengatur kembali stabilisasi negara, ya, kembali menstabilkan pajak, zakat, baitul mal, harta, dan kepemilikan tanah. Karena kan kacau sekali zaman fitnah Utsman, ya, sehingga pada Ali menjadi khalifah itu distabilkan lagi, mulai dari zakat, pajak, metode tanah, baitul mal, dan lainnya tuh kembali distabilisasikan. Lalu yang keempat adalah pembangunan dan perbaikan kota. Membangun dan memperbaiki tatanan kota baru agar rapi kembali. Kan setelah zaman kegaduhan itu, setelah distabilisasikan kondisinya oleh Ali, digantikan pejabatnya oleh Ali ini, di tatanan baru lah, disusun lagi. Ibaratnya kalau habis berantakan buku, disusun lagi, dirapikan lagi. Nah, itu ditata ulang, dirapikan lagi, tatanan susunan negaranya menjadi rapih dan adil seperti sebelumnya. Yang kelima adalah memindahkan ibu kota. Nah, Ali ini memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, karena Kufah ini dijadikan Ali sebagai pusat ilmu. Karena Madinah ini kan tadi sudah super kacau, sehingga dipindahkanlah ke Kufah dan dijadikanlah Kufah ini sebagai pusat pemerintahan juga sekaligus pusat peradaban ilmu Islam. Nah, jangan ngantuk ya guys ya. Nah, oke, itu tadi adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tapi sayang seribu sayang, kepemimpinannya ini tidak berjalan baik seperti halnya Utsman, kan ada fitnah. Kalau ini bukan fitnah. Nah, tetapi sayang sekali banyak yang tidak suka beliau menjadi khalifah. Bukan rakyat yang tidak suka, tapi beberapa pemimpin-pemimpin licik yang ikut-ikut mau jadi khalifah, ini yang tidak suka. Kalau Utsman kan rakyat yang tidak suka. Nah, kalau ini pemimpin licik. Sehingga terjadilah 3 perang pada zaman Ali bin Abi Thalib. Karena tidak setujunya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah setelah kebijakan 5 tadi 3 perang pada zaman Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah, dan Tolha bin Ubaidillah. Karena Aisyah ini ingin keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi dia itu Aisyah ini menginginkan kasus Utsman ini diusut, ya. Cuman kan karena terjadi pemberontakan massal, kan nggak tahu siapa yang membunuh. Dan Utsman ini jasadnya itu sudah tinggal darah-darah bajunya gitu, sehingga tidak bisa diusut. Nah, tapi Aisyah ini meminta keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga terjadilah perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Nah, kenapa disebut perang Jamal? Karena pada saat itu perang Jamal itu kenapa disebut perang Jamal? Karena Aisyah itu menunggangi Jamal. Jamal itu unta bahasa Arab. Jadi pada saat perang itu Aisyah ini menunggangi unta, sehingga disebut perang Jamal atau perang unta. Tapi perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sehingga perang ini dimenangkan dan selesai. Kasus Utsman bin Affan pun selesai, ditutup, diusut, ya. Sehingga karena Ali ini sudah memenangkan perang ini, ya, Ali kan pintar berperang, jadi sudah ditutup, kasusnya sudah tidak terusut lagi, sudah selesai, ya. Perang Jamal yang pertama ini dengan Aisyah istri Rasulullah ini, ya. Perang ini pun dimenangkan Ali. Yang kedua perang Siffin. Nah, ini perang Siffin ini terjadi antara Ali dan Muawiyah karena menentang perintah Ali untuk meletakkan jabatannya menjadi gubernur, karena beliau ini kan sepupu Utsman. Ali ingin mengganti jabatan Muawiyah dari keluarga Utsman, namun Muawiyah menolak dan berperang dengan Ali. Nah, jadi Muawiyah ini tuh sebelumnya adalah gubernur. Kan aku bilang Ali ini mengganti pejabat-pejabat pada masa Utsman. Nah, Muawiyah ini dijadikan gubernur, tapi Muawiyah ini sepupu sepupu Utsman. Sehingga pada saat Ali naik mau diganti, cuman Muawiyah nggak mau. Akhirnya Muawiyah menolak dengan keras dan terjadi perang Siffin. Karena perangnya ini sangat-sangat genting, sehingga
perang ini tidak berujung sehingga dibuatlah tahkim. Nah, tahkim ini dengan Ali menjadi khalifah di Kufah dengan pengikutnya dan Muawiyah pun menjadi khalifah di Syam. Jadi tahkim ini kayak suatu peradilan lah. Tahkim ini suatu peradilan. Jadi karena perang ini terus gak berujung ini terus ya, sehingga ya udah ditahkim Ali dengan pengikutnya, sehingga dia memindahkan tuh kan ibu kota ke Kufah. Dia memimpin di Kufah dan Muawiyah pun memimpin juga di Syam gitu, sehingga perang pun selesai dan berakhir adil, berakhir fair ya, karena alasannya Muawiyah nih ya nggak mau aja dia digantikan ya posisinya, padahal karena kan dia sepupu Utsman. Rakyat ini nggak suka, mau diganti sama Ali nggak mau, dia perang sengit, tahkim, akhirnya 2 khalifah deh. Ali pun memimpin di Kufah, dia memimpin di Syam. Nah, perang yang terakhir adalah pemberontakan massal. Dengan akhir dari perang Siffin, Islam ini banyak yang berontak dan terpecah belah menjadi 3 kaum, yaitu kaum yang mengikuti Ali, kaum yang mengikuti Muawiyah, dan kaum yang keluar dari Ali, yaitu Al-Khawarij. Nah, jadi setelah perang Siffin ini kan sangat-sangat genting ya, dan memecah Islam ini menjadi 3 kaum, yaitu kaum yang mengikuti Ali atau kaum Syiah ya, kaum mengikuti Ali ke Kufah, lalu kaum yang mengikuti Muawiyah, dan kaum yang sebelumnya mengikuti Ali keluar membentuk kaum sendiri yang namanya Al-Khawarij, dan kaum inilah nanti yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga karena perang genting ini pun terpecah dan selesai gitu ya, terjadi 3 kaum yang mengikuti Ali, yang mengikuti Muawiyah, dan yang sebelumnya mengikuti Ali. Dia membuat kaum sendiri yang namanya Al-Khawarij. Nah, jadi semasa Ali ini 3 perang itulah yang terjadi, yaitu perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Tapi dimenangkan Ali. Lalu kedua itu perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, tapi berakhir dengan tahkim dan pemberontakan massal yang memecah Islam menjadi 3 kaum, yaitu kaum Ali Syiah, kaum Muawiyah, dan kaum Al-Khawarij atau kaum yang Ali sebelumnya ikut Ali terus keluar. Nah, karena kondisi yang tidak kondusif dan gaduh, salah satu anggota Al-Khawarij yaitu Ibnu Muljam membunuh Ali saat Ali ini menjadi imam sholat di bulan Ramadan. Begitu. Nah, karena dia ini apa ya, Ali ini kan sudah bilang ya, karena perang Siffin ini rakyatnya menjadi gaduh dan tidak kondusif ya, sehingga ada yang ikut ini, ada yang ikut itu. Nah, salah satu dari kaum Al-Khawarij ini tadi yang bernama Ibnu Muljam ini membunuh Ali saat menjadi imam sholat di masjid saat bulan Ramadan, sehingga kalau Ali ini meninggalnya di bulan Ramadan. Nah, jadi siapa itu kita jelaskan tadi ya, Ibnu Muljam ini kan kaum Khawarij. Dia ini udah membara karena kondisi yang gaduh dan tidak kondusif. Dia ini membara sehingga membunuh Ali pada saat menjadi imam sholat di bulan Ramadan. Jadi Umar ini meninggal saat menjadi imam sholat subuh, Utsman ini saat membaca Al-Quran, sedangkan Ali ini saat imam sholat subuh di bulan Ramadan. Kasihan banget ya, padahal dia ini tidak salah, tapi karena pemberontakan dan kondisi sehingga dibunuh saat menjadi imam saat bulan Ramadan. Nah, dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini berakhirlah masa khalifah, karena Ali ini khalifah yang terakhir. Setelah itu digantikan oleh anaknya Hasan. Itu pun Hasan apa Husain ya? Itu pun tidak lama, karena pun digantikan oleh Muawiyah lagi, karena terjadi perang antara anaknya Ali dengan Muawiyah, sehingga Muawiyah ini menjadi pemimpin Khulafatur Rasyidin, bukan khulafah sih, pemimpin sepeninggal Ali, kan diganti anaknya, terus dipimpin lagi oleh Muawiyah, sehingga digantikanlah dengan masa Abbasiyah dan masa Umayyah gitu. Nah, karena wafatnya Ali ini pun berakhirlah masa kekhalifahan, lalu digantikan masa Umayyah. Ali pun wafat pada tahun 661 Masehi dan menjadi pemimpin khalifah terakhir yang memimpin selama 5 tahun. Itulah tadi kisah Ali bin Abi Thalib. Kita harus mencontoh sifat-sifat beliau, pemberani dan cerdas. Walau beliau ini diterpa segala cobaan, tapi beliau tetap bersabar dan tetap teguh.
karena segala sesuatu harus didahului dengan ilmu, dan semoga kita senantiasa dapat seperti beliau dan bertemu beliau. Nah, itu tadi adalah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Gimana menurut kalian? Kan kisahnya ini mulai dari kecil, dia ini nurut pada Nabi sampai dia masuk Islam, sampai dia itu ikut partisipasi perang, dengan dia juga berpartisipasi dalam ilmunya, kecerdasannya, dan bahkan saat menjadi khalifah dia pun melakukan kebijakan-kebijakan baik untuk rakyat. Tapi dia ini didolimi oleh sesama orang yang mau jadi pemimpin juga, sehingga terjadi perang, pemberontakan, dan berakhir Ali ini dibunuh, dan masa khalifah pun berakhir dan digantikan masa Umayyah. Itu tadi adalah kisah Khulafatur Rasyidin yang terakhir. Berarti sudah selesai ya 4 khalifah yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan berakhir di Ali. Jadi cuman ada 4 khalifah ini saja. Kalau Ali sudah meninggal gimana gak usah? Ya sudah selesai masa Khulafatur Rasyidin ini. Ya. Jadi dengan meninggalnya Ali ini ya sudah selesai khalifah, tidak ada khalifah lagi. Ya. Sehingga makanya gak usah ini Ramadan tahun ini pun saat Ali ini materi terakhir pas Jumat terakhir ya. Jadi ya sudah, semoga kita bisa mencontoh sifat-sifat baik beliau yang berilmu, cerdas, pemberani, dan juga kita bisa mengambil beberapa sejarah dari kisah beliau yang pedih ya, kasihan, dan berakhir dibunuh karena pemberontakan, dan masa khalifah terakhir yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Dengan ini ya sudah berakhir dan selesai masa khalifah. Dan terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya agar kalian tahu pemberitaan terbaru. Dan Ali bin Abi Thalib ini merupakan penutup Rarus Ramadan 2022. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafatur Rasyidin terakhir dan selesai untuk sejarah Khulafatur Rasyidin atau materi Rarus 2022, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Bagi kalian yang mau nanya apa aja di komen di bawah ya, tapi seputar Khulafatur Rasyidin ya. Seputar Khulafatur Rasyidin. Dan sudah berakhir untuk kisah Ali bin Abi Thalib. Sampai sekian dulu. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya kalian di bawah sini ya, sebanyak-banyaknya. Dan kita berpisah dengan Rarus 2022 sampai bertemu di tahun depan, yaitu Rarus 2023 ya. Nggak kerasa ini udah cepet banget, tiba-tiba udah mau Rarus 2023 ya. Semoga kita semua bisa bertemu di Ramadan 2023, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, kita tetap diberikan kemampuan bisa mengikuti Ramadan tahun depan, dan bisa mendengarkan Rarus kembali di tahun ini, di tahun depan. Dan kalian mohon maaf ya kalau Gadusa ada salah-salah, atau Gadusa ada pelimpan, atau Gadusa ada masalah, atau Gadusa ada terbata-bata bicara, atau Gadusa ini fokus ke sini jadi bingung ya sini. Nah, tapi sebelumnya Gadusa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekian untuk Rarus 2022. Closingnya cukup panjang ya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di Rarus 2023. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.